kepanitiaan lomba hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 itu, mereka banyak terlibat aktif di dalam kegiatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan posyandu mereka juga terlibat aktif. Terus yang berikut kegiatan pembagian atau penyaluran beras, mereka juga mengambil mereka juga dapat berasnya, Pak. Iya. Bagira. Hai, jumpa lagi bersama saya Tuteh Parmantara dalam Gesa Onsite. Kali ini Gesa kembali jalan-jalan, tidak lagi di ruangan ya, tidak lagi indoor tapi outdoor, dan kita jalan-jalan ke Kelurahan Rewarangga. Di sini saya tidak sendiri, sudah banyak narasumber saya yang siap saya kuliti. Dan seperti biasa ada Om Iksan di belakang layar. Halo Om. Ada Lori, ada Kobus yang biasa bawa kopi tapi ingkar janji. Kami juga ditemani sama Kepala LP2M ya, Dr. Sri Wahyuni. Dan di sini Pak Lurah, kira-kira kita jatuh tidak ini sebentar? Oh, Om masuk aku bahaya aku ini. Oh iya, di sini jauh ya. Oke, baik. Di sini sudah narasumber kita dari Pak Lurah ya, Pak Lurah Rewarangga, bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih untuk kita semua. Nama saya Lurah Rewarangga, minta maaf. Aduh. Nama saya kok nama Lurah. Aduh. Oke, silakan Ya, Pak. nama saya Antonius Andrianto, sarjana sosial. Saya Lurah Rewarangga dari tahun 2021 hingga saat ini. Berarti sudah 4 tahun, 3 tahun ya di Kelurahan Rewarangga. Pasti sudah tahu seluk-beluk. Siap. Seluk-beluk hutan di belakang kita tahu, Pak? Sudah, Pak. Sudah Ibu Kakak. Ya. Oke. Saya aslinya dari Semarang, Jawa Tengah. Mengabdi di ND kurang lebih 23 tahun. Wow, tepuk tangan penonton, tepuk tangan. 23 tahun mengabdi di ND, luar biasa Pak Lurah. Di ND secara umum di Kelurahan Rewarangga 4 tahunan gitu ya. 3 tahun ya? Oke, mengabdi. Baik, karena ada bapak-bapak di sini juga, silakan memperkenalkan diri dulu Pak. Bapak Frans Yama. Ya. Di sini sebagai pegiat saya pegiat seni musik tradisional. Tradisional. Alat musik namanya? Musik namanya yang baru sekarang musik namanya Geko. Geko ya. Geko ya. Oke. Dan itu tidak ada di seluruh Indonesia, hanya ada di sini. Di sini saja. Oke, wah keren. Dan Bapak RT, Bapak nama? Markus Oja. Bapak Markus ya. Bapak Markus, Bapak Frans, Pak Lurah, Pak tetap Andre, saya. Oh biasa baik. panggil. Pak Andre, saya tadi mau panggil Pak Brad Pitt. Wah. Pak Andre, terus ada mahasiswa juga di sini, ada suster juga. Suster, kita sama-sama pakai kerudung nih. Suster bisa memperkenalkan diri, silakan. Oke, nama saya Helena. Saya orang Bowai. Saya mahasiswa program studi pendidikan ekonomi yang saat ini melakukan kegiatan Unifor Mengabdi di Kelurahan Rewarangga. Terima kasih. Oke, Bowai suster ya, berarti Nagekeo. Iya, Nagekeo. Toh suster, kita sama orang Nagekeo. Baik. Frater, silakan. Baik, terima kasih. Kok saya tahu Frater? Silakan. Terima kasih Kakak. Ya. Perkenalkan, saya Oktonino. Saya asal dari Timor, dari Kabupaten TTU. Dan saat ini saya juga bersama teman-teman KKN di tempat ini. Kelurahan Rewarangga. Ya. Silakan, Anda yang paling tengah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safina Hussein. Saya dari program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekarang kami berada di Kelurahan Rewarangga, sedang melaksanakan KKN Unifor Mengabdi 2024. Ya, itu saya sudah tahu dari awal ya. Baik, Pak Lurah, tentang kuliah kerja nyata Universitas Flores Mengabdi atau Unifor Mengabdi 2024 di Kelurahan Rewarangga. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kehadiran adik-adik berapa belas orang ya? 18 orang di Kelurahan Rewarangga ini. Terus nanti bisa dijelaskan oleh adik-adik juga ya, program kerja dari kelurahan yang menurut Pak Lurah bisa dibantu oleh mereka karena mereka 2 minggu nih di sini.
dan program kerja mereka yang menurut Pak Lurah oke nih bisa ikut membangun Kelurahan Rewarangga atau membantu Kelurahan Rewarangga. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kak Ketut Teh. Ya, pada awalnya sih sebenarnya saya berkeberatan kehadiran adik-adik. Karena memang selain jam kerja ataupun kegiatan juga saya padat sekali, tetapi karena memang ada bentuk kecintaan saya rasa. Karena bukan kali ini saja, tetapi di setiap tahun itu saya pasti menerima mahasiswa. Pengalaman 2 tahun lalu itu satu kali kegiatan dalam 1 tahun itu tidak hanya satu dari universitas, tetapi 2 universitas bersamaan di kelurahan ini. Jadi Pak Lurah bayangkan saja kalau Pak Lurah yang kemarin hanya mengurus stafnya itu 7 orang, sekarang dengan kehadiran 18, mungkin ditambah lagi 10, kadang satu hari itu ya luar biasa ya, luar kesibukannya biasa. Padat sekali. Tambah lagi ada yang kepala batu lah, ada yang ini nih Pak Lurah, kepala batu dia nih. Tapi kalau saya pada prinsipnya kehadiran teman-teman menjadi spirit saya. Jadi apa yang kurang dari saya bisa dilengkapi teman-teman, adik-adik yang datang. Ya intinya kita saling melengkapi itu. Terkait dengan program kerja, banyak sih Kelurahan Rewarangga yang potensi yang saya gali, saya angkat itu dengan keterbatasan. Saya punya ide, punya pemikiran, tetapi banyak kurang juga dari saya. Makanya kehadiran adik-adik ke sini, selain dari sisi akademi, mereka juga memberikan sumbangsi tenaga juga, pemikiran juga. Pak Lurah, kami punya ide begini, punya ini. Ya udah, kita sama-sama susun program kerja, kita maksimalkan waktu yang ada ini, yang kurang lebih ya efektifnya mungkin 20 hari sih ya. Iya, karena yang lain mungkin sudah lebih banyak ke hari liburnya dengan kegiatan yang lain. Itu kita upayakan. Dan kenapa waktu hari pertama begitu acara pembukaan saya tidak pakai lama, saya langsung gas, kita susun program kerja. Iya, betul. Begitu. Saya menyaksikan itu Pak, langsung ya. Iya, gitu. Di tengah perut mereka yang keroncongan maksudnya. Jadi untuk sementara itu yang harus saya sampaikan. Untuk sementara 2 minggu mereka berada di lokasi ini Pak Lurah, program apa yang sudah mereka jalankan atau kerja-kerja kolaboratif apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa yang berada di Kelurahan Rewarangga ini? Nanti saya juga akan bertanya kepada suster, frater dan siapa lagi? Kalau saya prinsipnya kita pelan tapi pasti ya. Tidak banyak menuntut saya. Saya tidak banyak menuntut, sesuai dengan kemampuan baik sisi kelurahan maupun adik-adik. Kita tahu sendiri kan, kita pernah mahasiswa susahnya bagaimana. Kadang di sini kita gara-gara sampai di rumah juga makan dengan garam saja. Betul. Kita mau menuntut, kamu harus buat ini, tetapi konsekuensinya kepada budget itu sendiri. Makanya apa yang menjadi harapan saya terkait dengan program kerja yang kita akan kerjakan itu ya lebih banyak kepada kita manfaatkan barang-barang lokal itu, bahan lokal yang bisa menghasilkan. Kalau terkait dengan kegiatan yang sudah jalan, banyak sih, mereka sudah bantu saya. Sudah 2 minggu ini terkait dengan kepanitiaan, yang pertama itu kepanitiaan lomba hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 itu, mereka banyak terlibat aktif di dalam kegiatan itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan posyandu, mereka juga terlibat aktif. Terus yang berikut kegiatan pembagian atau penyaluran beras, mereka juga mengambil mereka bagian. Juga dapat berasnya Pak. Iya. Jadi yang selain itu kegiatan yang lebih menonjol, ya saya harus juga pembinaan secara administrasi. Ya mereka tidak hanya berbicara atau bekerja soal fisiknya sih ya, bangun gapura, bangun papan nama, tetapi secara administrasi juga saya menuntut mereka untuk bisa menyiapkan. Apalagi sekarang sudah zaman teknologi, Pak Lurah permintaan tidak banyak. Nanti di penghujung kegiatan kalian, minimal kalian bisa menyiapkan profil Kelurahan Rewarangga secara audiovisual itu. Karena
zaman sekarang memang harus gitu Pak. Harus memang gitu, tuntutan mempromosikan zaman. gitu. Iya, dan anak-anak sekarang itu kalau urusan audiovisual itu udah jago. Itu. Mereka di TikTok berlomba-lomba kok Pak ya. Itu. Kayak ikut X Factor mereka. Jadi siapa yang bagus. Jadi antara ya bicara kenyataan dan itu kemudian dulu. Intinya kita expose dulu. Minimal kita berani memperkenalkan seperti yang mereka sampaikan waktu awal itu bahwa Pak Lurah kami ingin menggali potensi yang ada di Rewangga itu. Ya, bagaimana cara menggalinya? Ya kamu ekspor itu. Iya. Ya, baik. Di sini juga ada Bapak Frans dan juga Pak RT ya, Pak Markus. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak berdua dengan kehadiran 18 mahasiswa di wilayah Kelurahan Rewangga ini? Dan apakah mereka merepotkan? Menyusahkan mereka ini. Bagaimana Bapak? Silakan. Kalau saya tidak merepotkan, malah dengan tidak merepotkan. Sebenarnya sangat membantu. Sangat membantu kami ini. Kita ambil contoh menjadi spot ini, tempat wisata ini yang sebetulnya itu. Tapi dengan ada mereka bisa ada yang kita tidak buat, kita belum lakukan, mereka perbaiki. Ya, seperti ini katanya. Ini bale-bale ya, bukan lopo ya. Om Iksan makan terus Om Iksan. Ini bale-bale dibikin sama mahasiswa ya. Itu mau rencananya mereka itu spot foto. Belum selesai. Belum sempurna ini. Belum diselesaikan. Ini baru Tapi saya udah yakin sempurna pasti. karena sudah langsung untuk tag video. Iya. Ini untuk demi keselamatan kedepannya nanti ya. Kita perdana nih Pak Lurah. Saya yakin pasti ada love sebentar. Itu rencana seperti apa bentuknya nanti tanya Frater karena dia yang merancang harus bentuknya. Wah, arsitek unggul. Saya dengar dulu yang gambar IKN juga. Oke. Ya, kalau Pak Markus bagaimana tanggapan apalagi sebagai pimpinan RT gitu ya. Kehadiran ada di sini tidak jadi masalah bagi kami RT Muktiso. Kami sangat berterima kasih, sangat membantu sekali. Ya, baik. Senang ya dengan kehadiran mereka. Perlu teman-teman Gesa ketahui tempat di mana kami sedang Gesa itu orang Lio bilang ngobrol. Ngalor ngidur ngelantur tidak jelas ya. Ini berada di Kelurahan Rewangga, tapi lokusnya itu di RT Mokekeso. Ya, di RT Mokekeso. Di sini banyak sekali kalau saya dengar ya aset potensi wisatanya nih. Di sini ada tempat wisata ini Tiwu Ketan namanya. Jadi di belakang kami itu ada kali ya. Jadi orang yang patah hati itu jangan duduk di sini karena di belakang kita nih kali. Bagaimana? Safira? Nanti Anda bagaimana Bapak? Iwan. Jadi kali suasananya adem ya Pak Lurah. Jujur saya kalau kesini tuh pasti mengantuk Pak Lurah. Pengen tidur sambil makan, sambil ngemel, terakhir sakit. Sambil tidur sambil makan gimana Mas? Ya, maksudnya sambil tidur-tiduran. Sambil tidur-tiduran sambil makan. Dan disediakan ada bale-bale ini yang dikerjakan oleh mahasiswa, kemudian ada lopo-lopo di sebelah sana. Om Iksan boleh. Oke. Ada lopo-lopo, terus suasananya asik sih ya. Sebelah sana ada pohon apa nih? Mahoni ya. Mahoni ada ini, pohon kelapa. Yang Om Iksan lagi shoot itu lopo tempat alat musik Gecko. Nanti kita bicara sedikit tentang alat musik Gecko ya Om ya. Oke, saya Pak Lurah, saya ke mahasiswa dulu, ke suster, ke frater, dan Safina. Saya bilang Safira tadi, karena wajahnya seperti batu safir. Bisa aja ngeles. Baik, saya mau nanya, 2 minggu berada di sini, wujud nyata atau kegiatan nyata yang kalian lakukan apa saja? Kalau Pak Lurah tadi sudah menyampaikan kisi-kisi, oke, mereka terlibat langsung dalam kepanitiaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, pengerjaan ini itu. Tapi apa-apa? Silakan, suster, frater, Safina, pergantian boleh, silakan. Atau shoot dulu. Batu, gunting, kertas. Silakan. Duluan dari suster ya? Suster, ya. Suster juga kaget, karena suster tunjuk frater. Terus frater bilang, oh. Lanjut suster, silakan. Oke, terima kasih. Selama 2 minggu berada di Kelurahan Rewangga, ada begitu banyak yang sudah kami buat, dan kami berkolaborasi dengan Bapak Lurah dan juga masyarakat di Kelurahan Rewangga. Itu yang telah kami buat itu gapura untuk 17 Agustus di depan kantor kelurahan. Terus kami juga ikut dengan
Bapak Lurah waktu itu ada pembagian pupuk bokasi. Terus kemarin juga itu ada pembuatan pupuk bokasi juga di Tibutana, kelompok tani itu. Kami juga ikut terlibat untuk bersama dengan masyarakat membuat pupuk. Membuat pupuk. Terus setiap sore itu kami juga ke tempat pertandingan untuk perlombaan 17 Agustus. Jadi kami semua itu terlibat untuk ikut dalam kegiatan itu, dan kami juga diberi kepercayaan Bapak Lurah untuk bagian wasitnya dan lain sebagainya. Wah, bahaya. Bahaya kalau jadi wasit nih. Kalau dia lebih bahaya. Apalagi kalau dia naksir pemainnya, Pak. Aduh, kacau ya. Silakan lanjut, Suster. Jadi itu dari saya, dan kami juga buat Lopo ini, dan perjuangan kami untuk buat ini tidak gampang karena kami harus mendaki bukit di atas itu. Woi, Ninja Hattori kalau begitu ya. Mendaki bukit, lewati lembah gitu. Sungai juga ada. Melewati ini kali besar ini untuk mendapatkan bambu ini hingga bisa buat ini. Wow, tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Jadi, kalian baik sekali. Ada 5.000 orang. Luar biasa. Kami 18 orang berada di tempat ini dan merasa berterima kasih juga karena kami merasa sangat diterima oleh kelurahan dan masyarakat di ini Rewarangga ini. Terima kasih. Oke, baik. Silakan dari teman-teman. Baik. Kalau frater kebas semua, selesai dia. Ada lagi dia mau ngomong apa? Frater ambil semua tuh. Bapak, bagaimana Bapak? Silakan frater. Baik, terima kasih. Dari saya, pertama saya ucap terima kasih untuk Kelurahan Rewarangga sudah menerima kami 18 orang untuk bisa mengabdi di tempat ini. Kami melihat bahwa di tempat ini banyak potensi yang terus kami juga belajar dan kami gali bersama dengan masyarakat di tempat ini. Nah, bukti realitanya bahwa selama 2 minggu kami sudah berkolaborasi, dan seperti yang Suster tadi sampaikan, selain itu ada pembuatan plang pengenal untuk RT-RT dan juga untuk RW. Itu kami juga butuh papan juga. Ketika kami sampai di sini, kami harus minta lagi di Bapak Frans beri kayu untuk kami belah, lalu jangan sampai itu kayu untuk alat musik deko lagi. Tidak ya? Besar seperti Oke, lanjut. Perjuangannya seperti itu. Kami harus bawa ke mebel untuk bersihkan, lalu dibuat pelang, lalu dibawa ke sini, dicat, diberi nama, lalu dipasang. Tadi sudah mulai pasang. Luar biasa. RT sudah mulai dari RT 1, sudah di bagian gereja sana, tadi sudah mulai dari sana. Dan juga masih ada sebentar lagi kami akan melanjutkan tugas itu. Ya. Seperti itu mungkin. Ya, sisanya silakan. Atau sudah habis semua? Kalau sudah habis Pak Lurah, kita cukupkan sudah nih Pak. Mengarang indah habis ini. Silakan, Safina. Kalau saya sih banyak sekali hal-hal menarik yang saya dapatkan di Rewarangga. Tapi sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Bapak Lurah serta masyarakat yang ada di Rewarangga yang sudah terima kami dengan lapang dada, terus semangat. Walaupun masih banyak masyarakat yang lain yang kaget dengan kehadirannya kami di sini. Karena pada saat itu kami pas datang ada yang tanya, kok ada mahasiswa KKN di sini? Ya, ada yang mungkin kaget karena mungkin banyak masyarakat kan banyak yang di kebun, karena mungkin belum dapat informasi lanjutannya. Terus selama ada di sini hal menarik banyak sekali. Kami punya mental itu dilatih sekali karena harus bagaimana caranya kami harus menjadi wasit. Bukan. Mendekati masyarakat tentang wilayah-wilayah batasnya, karena di sini kan kami masih mau datang sini kayak masih nol lah, belum tahu apa-apa. Sekarang berapa? Kalau sini ya sudah mulai 50%. Cepat sekali ya, 2 minggu 50% ya baterainya. Karena di sini juga kami ada Bapak Lurah yang selalu menemani kami pada saat kami tanya informasi tentang sini. Terus ada pembuatan selama di sini banyak sekali program yang kami lakukan. Ada berapa tadi saya dengar bocoran 430 program. Banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh Frater dengan Suster. Itu dilatih. Frater dengan Suster gimana? Ini tunjuknya salah. Frater. Di sini kami di kampus tidak biasa disuruh untuk wasit, tapi tiba-tiba di sini dipaksa harus bisa wasit, ya kaget juga. Terus
di sini juga kan kami dari anak keguruan, jadi dipaksa untuk harus berbaur dengan masyarakat, tapi asik sih kolaborasinya tentang pupuk vokasi kemarin seperti yang kami lakukan. Setelah buat pupuk kami ada petik sayur sih, walaupun kemarin kami tidak bantu. Kenapa ketawa? Tidak, saya senang saja sih. Salah segeli deh. Petik barang sama masyarakat Tibu Tanah, petik sayur, terus Pengalaman ya untuk pengalamannya bersama tuh, masyarakat. di sini ternyata juga ada sawah padahal. Iya ada. Di belakang itu ada terminal. Kemana aja selama ini? Pengaruh terlalu banyak di kota. di desa tidak. Ini juga kota sayang ya. Jauh sekali Jauh sih. ya. Harus diralat, kalau terlalu jauh, Jauh terlalu diralat itu. diralat itu. Anda yang kurang jauh aja gitu. Oke, jadi kayak gitu ya, Sang. Pak Lurah, di RT Mokekeso ini kalau saya baca-baca informasinya tuh banyak sekali potensi wisatanya ya. Yang pertama tuh ada Tibu Keta ini ya, River Tubing. Kemudian ada Sanggar Tenun, Rumah Tenun Pak Lurah. Sentra Tenun, Sentra Rumah Tenun ya. Terus ada Sanggar Seni. Di situ ada alat musik geko tadi ya. Oke. Alat musik geko ini Bapak di Sanggar itu apakah ada perekrutan anak-anak untuk ikut berlatih memainkannya atau bagaimana? Ya, ada. Tetapi ya masih terbatas pada anak-anak, tingkat anak-anak sekarang yang kita latih itu anak-anak yang teras baca itu. Oh ya, ada teras baca Anmok ya. Teras baca anak Mokekeso. Kalau bisa latih, di situ mereka dilatih untuk bermain geko, latih untuk menari. Nah, kan di situ. Terus menyangkut dengan orang remaja, orang dewasa, itu belum. Kalau mereka saat dulu datang latih itu, mereka belum tahu betul tentang iringan musik dengan begitu. Mereka paling bisa pukul, latih itu yang pukul gong, gowani itu. Ya, itu saja. Itu. Tapi untuk mengiringi lagu, melodi segala macam itu sangat jauh sekali. Sangat jauh. Ya. Belum. Nah, akhirnya berhenti, mereka tidak mau datang lagi. Merasa mungkin tidak bisa bergali. Tapi sebetulnya saya selalu siap. Kamu datang seperti apa dan kapan saja. Seperti ada peluang. Karena ini unik Pak ya. Sehingga saya apalagi peralatan geko ini sebuah hasil penemuan baru sebenarnya. Memang gekonya sendiri yang dari dulu sudah ada, tapi itu hanya sebatas 6-7 bilah potong kayu, dan itu bisa ditaruh tidak berdasarkan urutan notasi. Tetapi sekarang saya rancangkan itu berdasarkan urutan itu, dan saya buat bisa juga 7 itu bisa kali 2 atau 3 kali lebih. Jadi saya sudah rancangkan ada 2 oktav. 2 oktav. Nah, mengapa saya rancangkan 2 oktav itu? Sama ikuti ada notasi di dalam gitar itu. Di dalam gitar itu satu nada itu kalau kita melodi itu biasanya 2 oktav dari tali 1 kalau sampai ke 6 itu jaraknya itu 2 oktav. 2 oktav. Nah, saya mulai ikut sudah ini. Saya rancang geko ini dengan itu. Mulai dengan do re mi sol sampai dengan ini sampai dengan do sampai do yang terendah. Sehingga itu bisa untuk mengiringi semua lagu. Baik lagu yang paling rendah sekali itu sampai dengan nada paling yang nada tinggi itu ya, karena dia menjangkau lebih dari 1 oktav. Ya, kalau Pak Markus tadi Bapak bilang kalau anak-anak usia dini yang biasa berkegiatan di teras bacaan Mok sudah mulai mengenal geko, berarti geko. Kalau di sini anak mudanya masih belum terlalu. Apakah di sini juga ada Karang Taruna Pak di tingkat RT Mokekeso ini? Nah, misalnya atau kelompok pemuda begitu? Ada. Kelompok pemuda ada, dulunya ada. Sebenarnya yang pertama di sini yang penggerak pertama yang ada di Tibu Keta ini tempat wisata ini itu kelompok pemuda. Sekarang buyar entah kemana. Ya, mungkin mereka ada yang sudah menikah dan ada yang jadi artis begitu Pak, jadi sibuk ya. Oke, baik Pak Lurah, yang saya dengar juga Kelurahan Rewarangga akan mengikuti sebuah perlombaan atau event yang bagaimana itu Pak? Bisa disampaikan? Iya. Sejak saya masuk Kelurahan Rewarangga, baik sebagai lurah maupun sebagai kepala seksi sebelumnya itu, bahwa
memang Rewarangga sering ikuti perlombaan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Kalau yang terakhir ini kita akan disiapkan untuk sebagai lokasi program Kampung Iklim. Kampung Iklim. Program Kampung Iklim di 2025. Kalau tahapannya survei sudah dilakukan dan tahapan sosialisasi itu sudah berjalan di bulan Juli kemarin. Nah, dan kita sudah mulai persiapan untuk penyiapan dokumennya, dokumen foto-foto dan kelompok-kelompok yang akan menjadi narahubung nantinya. Itu dari kementerian atau? Ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu yang itu program tahunan memang untuk bisa mengetahui sejauh mana dari suatu wilayah itu mempersiapkan diri kaitan dengan iklim ini. Ya, jadi untuk sementara itu. Tetapi kalau yang program-program lain sudah sering saya ikuti, termasuk itu desa wisata. Ya, itu Kelurahan Rewarangga ya menjadi salah satu kelurahan se-Indonesia, mungkin satu-satunya dari 5.000. Karena yang lain desa ya Pak? Iya. Hanya dari 5.000 penonton kurang makin lebih. lama makin menjauh nih Pak. Ya, kurang lebih 5.000 peserta itu ya karena ada daftar listnya seluruh Indonesia itu, saya melihat bahwa kelurahan Rewarangga yang salah satu menjadi peserta anugerah desa wisata itu yang digagas oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu. Dan ini tahun ketiga saya mendapat piagam penghargaan sebagai peserta. Ya, kita mulai dulu lah yang jangan berpikir soal juara. Nah, karena di dalam perlombaan itu ada evaluasi mandiri. Jadi ada kriteria-kriteria yang kita sendiri yang menilai. Sederhana begini, kelurahan ada potensi wisata. Di dalamnya itu MCK-nya ada tidak? Ya, itu kita yang ngisi. MCK-nya ada tidak? Evaluasi mandiri, papan informasinya ada atau tidak? Begitu. Itu yang harus kita siapkan. Dari itu kita diberi penilaian. Ya, puji Tuhan kalau yang 2 tahun lalu itu Desoko Barat memang sudah dapat juara juga. Terus yang terakhir Wologai itu masuk 300 besar. Ya, minimal ada nama di ND lah. Dari untuk ND ya. Kalau yang Rewarangga saya tidak pernah melihat juaranya, tetapi saya justru mempersiapkan itu, mempersiapkan diri apa yang kita bisa siapkan, termasuk adik-adik ini menyiapkan spot wisata, terus papan informasi ataupun gapura di depan itu. Nanti juga akan saya masukkan itu salah satu unsur penilaian juga nantinya. Ya, nanti mungkin bukan di masa saya, mungkin di masa lurah selanjutnya atau seperti apa, mungkin prestasinya akan diraih di sana. Gitu. Jadi saya harus menyiapkan fondasinya. Jadi mahasiswa terlibat juga untuk kampung iklim tadi ya Pak? Iya. Terus ada yang terlupakan tadi, potensi yang ada di Rewarangga itu. Selain spot kampung wisata yang ada di sini, Tulketa, ada rumah tenun, ada sanggar seni, ada teras baca, ada juga pengrajin bambu. Pengrajin bambu itu Om Moses, beliau cukup kreatif, yang kita anggap bahwa itu sampah, bahwa itu kayu api, tapi beliau bisa menyulap itu menjadi kursi teras, ya, membuat jadi dulang, jadi barang-barang yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Ya, bernilai ekonomi. Ini calon-calon pengrajin bambu berikutnya yang sudah melewati lembah menyeberang sungai, mengalir deras. Terus yang seperti tadi yang disampaikan terkait dengan kelompok anak muda, ya, saya melihat tidak hanya di sini. Anak muda itu lebih banyak ke sifatnya yang instan. Apa yang saya buat hari ini saya harus dapat gitu. Tetapi saya juga pernah putus asa bahwa potensi yang ada di sini yang sebenarnya dampaknya sudah ada, sudah bisa menghasilkan itu. Ya, kalau kadang kan kita berprinsip saya tidak berbuat apa-apa pun di rumah masih bisa makan. Ya kan, masih ada orang tua. Tetapi kalau itu prinsip yang keliru. Sederhana macam kita yang perantauan, kalau saya tidak berbuat apa-apa, saya tidak bisa makan. Iya, begitu. Saya, ya, dari hal itu, saya melihat potensi yang ada,
bagaimana saya untuk mendorong masyarakat, menggerakkan masyarakat untuk ada nilai plusnya ya lah yang apa saya buat ini. Saya tidak pernah berputus asa, dan kehadiran adik-adik mahasiswa juga ini menjadi salah satu kebangkitan tersendiri untuk mari kita bangun kembali pariwisata ini. Ya. Jangan melihat ini itu, jangan. Kita melihat dampaknya ke depannya. Dampak tidak perlu yang jauh, dampak untuk keluarga lah. Yang kemarin saya sempat diskusi dengan Bapak di sini bahwa mereka jual kopra itu satu ulu ya, 40 butir itu 80.000. Sementara di tempat wisata ini satu buah dengan 10.000. 15 malahan. Ya, 15. Di pantai Kota Kalau Raja. 40 buah berarti sudah 400.000. Ya, betul. Gapnya Beda cukup jauh. besar. Ya. Karena ini khas sumber daya alamnya nih. Sumber luar daya biasa. alam. Iya. Ya. Gitu. Pak Lurah, minta maaf Pak Lurah ya. Siap. Sudah tua. Kaki semula engkel nih. Iya. Bapak, saya agak kasih lurus dikit ya Bapak. Iya, siap. Kobus di mana kopi dan Kobus nih kami punya ini pelayan, kadang-kadang dia error. Baik Pak Lurah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini, Frater langsung gini, Frater tuh tahu ini siang. Ketika saya bilang malam, Frater meyakinkan ini siang nih, bukan malam. Oke, sebelum kita mengakhiri gesa kita, jadi sebenarnya apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan Rewarangga dari mahasiswa yang datang? Iya. Yang realnya. Oke. Sederhana kan, ini bicara mahasiswa ya. Berarti calon-calon intelektual. Bicara mahasiswa, bicara soal ide gagasan. Yang saya butuhkan di sini adalah penguatan kelembagaan, penguatan kelompok, ya, merubah mindset itu yang perlu. Kalau secara fisik saya tidak perlu mahasiswa. Saya punya masyarakat bisa, apalagi keseharian mereka berbicara soal pacul, berbicara soal bambu, gergaji, pemukul, itu mereka bisa. Tetapi bicara soal mindset, bicara soal penguatan kelembagaan, itu yang harus saya nanti, gitu. Caranya bagaimana? Ya, kita harus semacam hari ini diskusi kampung. Gesa tadi ya? Gesa. Iya, Gesa tadi. Gesa, bukan gesek, suster. Iya. Gesa. Untuk apa sih yang menjadi kendala? Apa sih yang menjadi kekurangan kalian? Dengan potensi yang Pak Lurah sudah gali, ada dukungan, banyak tamu. Tamu bukan hanya tamu Kabupaten ND saja. Tamu luar Kabupaten ND. Dan juga di tahun lalu itu profesor dari Australia itu pernah sebenarnya membuat kesepakatan dengan saya. Ya udah Pak Lurah, 50-50. Saya datangkan bule, katakan $10, Pak Lurah $5, saya $5. Iya, itu bagus. Iya, seperti itu. Tetapi saya belum bisa menyatakan iya. Karena kesiapan dari sumber daya yang ada di saya ini, yang di masyarakat saya ini belum siap. Jangan sampai bule datang sini berharap ada kelapa muda gitu ya, degan yang bisa diminum, ternyata yang panjat tidak ada. Tidak mungkin mereka goyang begini. Jatuh kena kepala dong ya. Jadi itu saya lebih kepada penguatan kelembagaan itu sendiri. Berarti teman-teman peserta KKN di Kelurahan Rewarangga 2 minggu ini ya mungkin bisa disisipkan itu. Bagaimana penguatan kelembagaan. Caranya jangan tanya saya, tanya Pak Lurah. Nah, saya tahu gitu. Saya resep masakan tahu. Kalau begitu, Suster, Frater, Safina, apa harapan kalian nanti setelah dari Kelurahan Rewarangga? Akhir Agustus nanti. Mas pikir Pak Lurah, apa harapan Pak Lurah? Habis harapan Pak Lurah, Bapak Frans, Bapak Markus. Ya. Saya yang closingnya lah. Oh ya, Pak Lurah closingnya. Kalau begitu, sudah pikir belum Bapak Markus dulu harapannya dengan kehadiran mereka, atau apa pesan Bapak untuk Universitas Flores lah Pak? Atau apalah yang mau Bapak sampaikan saat ini, boleh? Jadi sekarang Universitas Flores terus maju. Terus maju, Yang tidak tepuk tangan bukan anak Uniflor. Tepuk tangan. Oke, baik. Uniflor tetap maju Pak ya, biar kedepannya akan ada lagi mahasiswa KKN yang datang ke sini, mungkin dengan ilmu-ilmu baru, aplikasi baru ya untuk masyarakat.
Bapak Frans? Kalau saya itu mengharapkan dengan ada masalah itu, saya berharapkan mereka punya ide program yang bisa terapan, bisa menunjang pekerjaan keberadaan kami di sini. Contoh seperti ini, seperti saya ini, seperti ide-ide apa mereka yang mau itu. Itu kan perlu dengar juga. Dan apa yang kami harus buat ke depan itu kami mau dengar ini dengan mereka. Lalu kemudian yang kedua, saya mengharapkan ada budaya di sini, budaya yang kira-kira mereka bisa menimba, lalu kemudian akan bawa ke kampus untuk diterapkan di sana. Saya contohnya seperti budaya Naro tadi, yang sempat budaya Endeng hilang, dan itu karena tidak ada pendidikan khusus di itu, dan itu mereka timba banyak di sini, kemudian mereka bawa ke kampus, di sana mereka latih. Itu harapan saya. Lalu kemudian menyangkut dengan seni itu saya sengaja buat, so mereka ya besok lusa banyak datang menimba di sini untuk melatih. Dan selama ini yang saya harapkan itu, so mereka menimba itu seperti apa rahasia ini barang di mana? Apakah karena mungkin mereka belum mengenal seperti apa ya, kompetisinya saya di dalam bidang musik seperti apa ya, mungkin itu. Tapi itu sebenarnya apa yang saya milik sedikit itu saya akan terapkan. Nah, kalau mereka tidak tahu betul, jangankan mereka ya, masyarakat saya di sini tidak tahu persis ya, ini kompetisi saya di bidang seni seperti apa. Malah yang tahu hanya teman-teman saya yang dari kota, yang di situ. Kadang-kadang mereka ajak untuk bergabung, tapi saya selalu menolak. Tapi seorang sekitar ya, itu tidak. Mungkin masih belum ya? Mungkin masih tidak. belum. Karena saya berkembangnya itu bukan di sini, saya berkembang biasanya di luar. Teman-teman. Ya. Baik. Oke, jadi Geko anak sejarah ini ya. Bisa ya. Aksara Lota itu diangkat oleh sejarah, prodi sejarah juga kan? Alat musik Geko itu bisa diangkat juga ya oleh sejarah. Baik. Dan Lota itu kita pernah kolaborasi Lota pada tahun 2000 ini pernah. Yang kami satu tim seni dari Indonesia itu ke Jakarta itu kami seni itu pentas dengan Lota itu. Dan di sana kita ambil Lota itu ambil dari Bapak Mustafa, barangkali itu Safina pasti tahu. Bapak Mustafa itu di Brai sana. Di Brai, ya betul. Oh, bukan ya, tahu. Mantan kepala desa. Mantan kepala desa. Oke. Kalau begitu Suster duluan, ini masa shoot lagi ya. Frater atau Vina, silakan. Harapan selama di harapan atau apa yang kamu mau sampaikan dengan keberadaan kalian di Kelurahan Rewarangga? Kalau harapan saya sih semoga Kelurahan Rewarangga ini terus maju dengan adanya berbagai macam potensi baik itu dari wisata, dari pertanian, terus ada juga teras bacaan MOOC juga, seni, supaya nanti kedepannya itu jauh lebih bagus lagi. Terus harapannya saya sih mungkin nanti kedepannya ada jalan yang bagus lagi untuk taman wisata supaya nanti banyak masyarakat dari luar ataupun negara-negara luar yang penasaran, wisatawan datang ke sini. Ya, penasaran dengan Kelurahan Rewarangga itu seperti apa. Ya. Karena infrastruktur itu penting ya Pak Lurah. Bagaimana orang wisatawan luar bisa datang ke Indonesia? Kalau Indonesia tidak ada bandara. Ya kan? Nah, pesawatnya ada, bandaranya tidak ada. Terus kalau misalnya mau ke sini, jalan masuk nih, akses masuk itu yang harus mungkin dibenahi agar anak-anaknya yang itu bisa sampai sini, ngeng sampai sini gitu. Itu banyak kalau batu lepas, ngeng selesai sudah ya. Kalau Frater atau Suster silakan. Harapan saya sama seperti Safina tadi, tapi ada tambahan bahwa kedepannya itu semoga dengan kehadiran kami di sini kami lebih banyak memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Rewarangga, sehingga potensi-potensi yang ada di sini itu bisa dikenal oleh banyak orang, sehingga banyak juga yang mengetahui bagaimana keadaan di Kelurahan Rewarangga ini. Dan juga harapan kami juga bahwa kami ber-18 ini bisa melakukan hal-hal yang baik di sini sehingga bisa dikenang oleh masyarakat Kelurahan Rewarangga, sehingga kampus Uniklor
bisa terus jaya. Ya, karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Nah, kalau satu harimau masuk di kandang kambing, jangan mengaum. 1000 kambing serang satu harimau, mati juga nih harimau ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih, Suster, silakan. Baik, dari saya harapan saya bahwa Kelurahan Rewarangga dengan potensi yang dimiliki itu ke depan itu dapat diminati oleh banyak orang. Artinya bahwa saat ini tempat yang sekarang kita duduk ini sudah dibuka beberapa tahun, 5 tahun lalu ya tidak salah ya Bapak. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Dan 5 tahun. peluang besar untuk ke depan bisa menambah dengan spot-spot foto supaya bisa menarik wisatawan untuk tetap datang. Saya yakin bahwa dengan adanya sungai kali ini orang bisa terus datang ke sini. Asal datang jangan bawa baju kotor lah. Di tempat wisata. Sudahlah, biarlah untuk baju kotor biar Rina ngebahas saja ya. Itu juga banyak itu. Dari saya seperti itu saja. Oke. Saya mau tutup. Pak Lurah belum. Pak Lurah silakan Pak Lurah. Baik, terima kasih Kakak Tute. Pada prinsipnya kami pemerintah Kelurahan Rewarangga menyampaikan terima kasih kepada akademisi dari Sivitas Akademisi Universitas Flores yang kesekian kalinya mempercayakan Kelurahan Rewarangga sebagai lokasi kuliah kerja nyata maupun kegiatan lain, penelitian dan lain sebagainya itu, apalagi dengan KKN ini. Jadi saya sangat bersyukur bahwa ya karena dipilih, tidak semua bisa terpilih. Ya, betul. Rewarangga bersyukur bahwa dipilih untuk berbagai kegiatan ini. Jadi saya sangat berterima kasih. Titip salam saya untuk Bapak Rektor dengan Bapak pimpinan yayasan yang membantu saya untuk mempromosikan Kelurahan Rewarangga. Tentunya saya banyak keterbatasan, kekurangan, tetapi dengan spirit, semangat, ya kami dari 2016 itu sudah berani berbicara soal spirit. Spirit Rewarangga itu kelimutu. Kelurahan inovasi bermutu. Oh, itu yang harus Kelimutu. Karena saya pikir, jauh sekali. Iya. Kelimutu di sana. Kelurahan inovasi bermutu. Itu Kelurahan inovasi bermutu. Ya, itu yang harus kita gaungkan. Siapapun nanti lurah yang ada menggantikan saya, itu mau tidak mau harus berinovasi. Ya, kalau betul. Tidak, ya resiko tanggung sendiri akan ada penilaian. kan. Ya, ini akan ada penilaian dan perbandingan ini. Ya, kan gitu. Publik akan melihat seperti itu. Seperti itu. Jadi makanya kehadiran teman-teman juga harapannya tidak cuma di tahun ini, tahun depan harus ada lagi. Harusnya tetap harusnya ada gitu ya. Alokasikan untuk Rewarangga. Semoga Pak, supaya ya, membantu Rewarangga untuk lebih maju lagi seperti itu. Kita tidak butuh yang luar biasa, tetapi yang biasa-biasa saja, tetapi kita tetap berjalan. Betul. Iya, meskipun jalan lambat, tetapi dia jalan terus, ada jalan proses. Terus daripada kita diam. Daripada dia melesat tapi berhenti, lama gitu ya. Vina, paham tidak Vina? Oh, paham. Oke, masih ada lagi Pak? Iya, masih banyak. Silakan Pak. Iya, sambil bawa laptop lagi. Kita sambil tiduran ya, biar gitu. Ya, secara umum bahwa Rewarangga ini sudah banyak diminati, banyak dilirik. Banyak kampus-kampus dari luar juga sudah banyak hadir di sini. Tetapi ini bukan menjadi bahwa saya harus begini, tidak. Tapi kita sama-sama. Seperti saat pembukaan pelepasan mahasiswa KKN itu, kalau tidak salah Bapak Asisten Bapak Asisten 3 menyampaikan bahwa Universitas Flores mengambil bagian dalam membangun Kabupaten ND. Itu tidak dapat dipungkiri. Itu yang harus kita berikan apresiasi juga. Jadi terima kasih sekali lagi atas kehadiran Universitas Flores di Kelurahan Rewarangga, terlebih adik-adik KKN yang di sini. Ya, saya kadang sudah menganggap siapa sih yang datang ke sini itu anak saya. Jangan minta warisan tanah. Kalau saya mau marah,
saya mau marah, saya mau itu, saya langsung sampaikan seperti itu. Kadang mereka juga merajuk juga. Ada yang merajuk juga. Kasih satu bisa, Pak. Apalagi Vina tuh bisa. Saya takut kalau dianggap anak mereka minta warisan tanah tuh, Pak. Pak, saya fokusnya terbagi karena ada ubi rebus di sana. Iya, boleh. Ya, itu yang memang pangan lokal itu yang akan mengganggu. Wisatawan yang datang ke sini kita ganggu dengan pangan lokal. Makanya harus geli-geli hati, harus ketagihan toh datang ke Rewarangga ini. Oke, baik. Tadi satu yang lupa ya, bahwa betul mereka dapat ilmu baru, mereka membantu membuat vokasi. Iya. Karena memang diketahui bahwa Rewarangga itu ada 11 kelompok, tambah satu kelompok tani itu milenial, petani milenial itu, yang mereka memang menjadi pemasok sayuran kota Ende, Rewarangga ini nih. Makanya dengan perkembangan zaman, teknologi, kita lebih mengangkat lagi itu soal organik itu. Makanya edukasi ini. Jadi apa yang adik-adik dapatkan di Rewarangga ini, mungkin bukan sekarang, tapi nanti di saat kalian sudah terjun dunia sebenarnya, dunia kerja sebenarnya, ilmu itu pasti akan kalian terapkan. Ya, oh dulu pernah belajar di Rewarangga ini. Dulu pernah buat di Rewarangga. Oh akhirnya ingat lagi Rewarangga. Ingat Rewarangga, ingat Pak Lurah. Ingat Pak Lurah. Gitu. Ingat Bapak Frans, ingat Bapak Markus. Ya, itu. Jadi itu saja. Masih banyak nanti kita bungkus dulu. Kita bungkus, soalnya laptop sudah buka, saya khawatir. Iya. Kita juga harus mengucapkan terima kasih ya untuk ayo kita ucap terima kasih Bapak Lurah. Mereka ikut, mereka tapi di sini banyak juga masuk KKN, yuk. Ayo ke sini. Ayo ke sini sudah. Florinya tidak usah ya. Anak praktek dan anak KKN itu berbeda ya. Berbeda. Ayo sini, ayo kita kenalan. Oke, silakan di situ, di sini boleh kita berdiri. Kembali sendiri. Hai cantik, nama siapa? Perkenalkan, nama saya Maria Krisdayanti Ndai. Wih, menghitung hari. Asal dari mana sayangku? Asal saya dari Riung. Riung. Oh, orang Riung kah? 17 pulau sudah kau lalui di sana? Berarti Pak Lurah nanti ke Riung gratis ya. Masuk 9 pulau. Oke, prodi apa? Prodi akuntansi. Akuntansi. Di sini sudah dapat gebetan atau Riung mana ya? Banyak Riung. Oke, terima kasih ya. Krisdayanti, jangan bilang nama Anda Yunisara. Pegang. Perkenalkan, nama saya Rose Venerini Marcella Keitimu. Saya dari Prodi Manajemen. Manajemen? Ya. Asal? Saya asal dari Ndona. Wih, lalu kami ke Ndona, ada di sana. Oh itu orang Ndona tuh, Om Iksan tuh orang Ndona, Om Iksan. Oke, berikutnya. Ambil sini, permisi di Pak RT. Ya. Baik, perkenalkan nama lengkap saya. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Gabriela Febularawa, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, asal Bajawa. Oh, asal Bajawa? Iya, Ibu. Bajawa itu Ngada ya? Iya. Penghasil terbesarnya apa Bajawa? Kopi. Iya, Ibu. Kita minum kopi dari Bajawa. Walah, orang Bajawa banyak lah. Baik, perkenalkan, nama saya Tersia Susana Donelaka, biasa dipanggil Susan, dari Prodi Manajemen, asal Bajawa. Bajawa juga? Pak Lurah harusnya nanti buat peraturan. Sesama Bajawa dilarang satu tempat. Lanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Elizabeth Anggo. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Anggo. Saya dari Prodi Sistem Informasi, asal Ende. Asal Ende? Ya. Ende mana? Tadi kita sudah kenalan dengan semua mahasiswanya. Masih ada satu dosen pendamping lapangan, Ibu Vandar. Ibu Vandar, mari sini dong, Ibu Vandar. Tidak apa-apa, Ibu tidak pakai alas kaki juga nggak apa-apa, Bu. Ibu di sini dong, Ibu. Di sini saja, Ibu, tidak kelihatan. Agak, kalau orang ini bilang agak pele suster. Di samping Pak RT boleh. Iya, Ibu Vandar adalah dosen pendamping lapangan mahasiswa peserta KKN di Kelurahan Rewarangga, sekaligus juga warganya Pak Andre ya di sini. Founder Teras Baca. Founder Teras Baca anak Mokekeso. Dan kali ini juga kami tuh spesial Kelurahan Rewarangga karena baru di sini sesepuhnya kami turun gunung.
kita sambut Ibu Dr. Sri Wahyuni MSI yang biasa kami panggil Umi. Oke, Umi kesini Umi. Selamat datang. Selamat datang. Orang sudah datang dari tadi. Oh, kabar selamat datang sekarang, Wak. Umi di sini saja. Ini aja dekat Vandar aja. Atau dekat Ibu Vandar di sini? Di sini aja. Ini ya. Umi mau di sini. Soalnya di sana penuh. Suster. Biar imbang. Agak pele nih, terpapa. Dari Timur Keta, Kelurahan Rewarangga, Unifor mengabdi. Masyarakat berdaya, masyarakat sejahtera. Dan mereka mau lari berat. Jangan dulu cut Om, kita mau lihat suguhan ubi dan alat musik gecko. Jangan lihat Kak, dimakan. Oh iya. Dimakan. Oh sepatu kaki setir sampai. Kita sudah selesai Gesa di Kelurahan Rewarangga dan kita mau menikmati ubi dan kopi yang selama ini Kobus itu selalu mengkhianati kami. Ayo Om, kita lihat ubi dan kopinya. Ini Om, mereka mau menyajikan kita apa nih? Lihat dulu. Lihat dulu. Ayo. Aduh, sap kepala habuk ini lagi. Ada ngeta ini khas orang Ende. Kalau orang Jawa bilang urap. Ada ini yang akan saya bungkus bawa pulang biasanya. Sambal ikan. Ada jagung rebus. Mike, kepadamu aku berjanji. Dan ada ubi rebus di sana. Ada kopi. Ibu Vandar luar biasa. I love you.